A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Pada pertemuan kita pertama, Bapak Ibu sekalian, Al-Fakir diberikan amanah untuk menjelaskan sedikit terkait tentang pengenalan pasar modal. Jadi artinya peran saya di sini atau peran Al-Fakir adalah untuk mengantarkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mengantarkan saja, jadi mengantarkan gambaran umumnya secara utuh, baru nanti akan dijelaskan secara detailnya oleh alhamdulillah rekan-rekan guru-guru kami yang sudah hadir di sini. Ada Pak Dr. Cupian, ada Ustadz Teguh yang sudah hadir bersama kami. Jadi insya Allah nanti akan diterangkan secara detail. Baik, tidak berpanjang lebar, ini adalah yang akan kita pelajari dan memang yang ada di modulnya. Ini bisa nanti Bapak Ibu sekalian bisa dibaca secara detailnya, maka kami akan paparkan dalam bentuk singkat. Maka pertama adalah konsep pasar modal, fungsi dan peran pasar modal, sejarah pasar modal, otoritas jasa keuangan. Setelah itu masuk kepada hal teknis yaitu self-regulatory organizations atau SRO. Terus nanti kita masuk terakhir adalah pelaku industri pasar modal. Artinya bagaimana ekosistem atau bagaimana keadaan secara utuh pasar modal itu sendiri. Pada konsep pertama kita akan masuk yaitu pasar modal. Apa itu pasar modal? Kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pasar modal ini secara bahasa atau kita normalnya kalau ingin mengetahui satu terminologi, maka kita melihat maknanya, makna dulu. Maka kalau pasar secara sempit itu diartikan adalah di mana tempat. Jadi dulu kalau kita mengartikan pasar itu adalah tempat secara tradisional atau dalam bentuk sempit sekali, di mana tempat ini berjumpa antara penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Dalam artian luas sekarang ini, maka pasar sudah punya makna yang lebih luas lagi. Jadi tidak cuma bicara tempat, tapi itu apa? Berupa media. Artinya pasar ini adalah media untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam pemenuhan kebutuhannya. Jadi selama dia adalah bentuk media, apapun medianya, yang dia bisa mempertemukan antara sisi demand dan sisi supply dan demand bertemu, maka hari ini dinyatakan sebagai pasar. Sekarang kita bicara modal. Modal, kalau kita melihat dalam beberapa referensi, modal ini contoh di KBBI misalkan. Di KBBI menyatakan misalkan dia spesifik hanya di posisi uang. Tapi kalau kita melihat dalam bentuk yang lebih luas, maka modal ini dinyatakan apa? Kumpulan sesuatu baik yang sifatnya uang atau barang yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan atau produksi. Jadi dia dibilangnya sebagai capital, dia sebagai hal yang mengamunisi sesuatu baik perusahaan atau individu untuk dia bisa melakukan pekerjaannya sehingga terjadi produksi. Nah, sekarang kita masuk pada terminologi pasar modal. Apa itu pasar modal? Maka jelas antara gabungan pasar dan modal. Artinya apa? Yaitu sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk memperoleh modal. Nah, modal di sini bisa ditransaksikan tidak cuma di jual dan beli, tapi secara umum intinya untuk memenuhi kebutuhan antara orang-orang yang menginginkan modal dan orang-orang yang mempunyai kelebihan modal. Jadi intinya dipertemukan dalam satu media di mana mereka bisa memenuhi kebutuhan yang terkait tentang modal. Nah, ini nanti ada bahasan detail di mana konvensional dan di mana syariah, yang itu nanti ada perbedaan tidak cuma di posisi jual beli tapi nanti bentuknya partnership atau yang lain-lain. Nah, kalau kita merujuk pada Bapak Ibu sekalian, UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, pasar modal itu apa sih? Kalau kita melihat dari segi undang-undang, maka pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Jadi diatur sudah sangat spesifik lagi. Jadi penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Nah, dulu pertama kali saya sebagai orang awam belum mengetahui tentang seluk-beluk pasar modal, efek itu pikiran saya, apakah ini berefek, tidak berefek. Saya pikiran seperti ternyata efek ini adalah merupakan instrumen yang dijual belikan di pasar modal. Jadi kalau misalkan kita bicara efek itu apa sih? Ya instrumen-instrumen pasar modal itulah efeknya. Ada saham, ada obligasi misalkan, kalau di konvensional atau sukuk dan sebagainya. Nah, ini yang diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 95. Nah, sekarang kita ingin bicara, kita ada di mana sih kedudukan pasar modal itu dalam sistem keuangan agar kita tahu sebenarnya kita ada di posisi di mana. Maka mapping ini menjadi penting sekali Bapak Ibu sekalian. Maka pertama,
ketika kita bicara terkait tentang perbankan, maka dimulai dengan financial intermediaries. Artinya mereka adalah rekan-rekan kita adalah institusi yang memang institusi ini menjadi intermediary, menjadi penjembatan kepada keuangan-keuangan yang sifatnya tidak langsung. Maka kita lihat di sini adalah indirect finance. Kita mulai dari sini karena kebanyakan dari Bapak Ibu mungkin sudah sangat jelas sekali terkait tentang perbankan, asuransi dan sebagainya ada di sini. Nah, kalau kita bicara financial market atau pasar keuangan, sistem pasar keuangan dan pasar modal syariah, maka yang sering kita pakai adalah istilah direct finance atau keuangan yang sifatnya langsung. Maksudnya langsung bagaimana? Di mana pihak surplus dengan pihak defisit itu bisa berjumpa, bisa bertemu langsung dalam bentuk platform, yaitu berupa namanya pasar modal atau pasar uang syariah di sini. Atau nanti umumnya ya kita bicara terkait tentang pasar modal secara umum. Nah, di sini makanya ada pihak-pihak yang surplus, yaitu orang-orang yang memiliki dana lebih, di antaranya ada household, business firms, ada government, ada foreigners dan sebagainya, dan dia ingin menaruh uangnya atau kelebihan fund mereka ke market, financial market, ke direct langsung. Setelah itu para pihak-pihak yang membutuhkan atau defisit, yaitu diantara adalah business firms, ada government, ada household dan foreigners, mereka ingin melakukan kegiatannya yang memang membutuhkan fund di sini. Maka di sini ada dua tipe. Makanya sekarang kalau ada pertanyaan di mana posisi kita pasar modal, maka pasar modal ada di posisi direct finance, artinya langsung bisa berjumpa, langsung lihat keadaan mana rekan-rekan atau posisi set yang mereka surplus dan mereka posisi set yang memang membutuhkan defisit dari dana tersebut. Nah, seperti itu. Kalau ketika bicara intermediaris artinya sebenarnya ada penjembatan di sana yang dia nanti akan dikelola lagi, dilihat lagi, dan akhirnya nanti ada alokasi dan sebagainya. Ini kalau kita bicara di financial intermediaries. Selanjutnya, nah pasar modal itu berapa sih klasifikasinya atau bagaimana klasifikasi di pasar modal? Secara umum, klasifikasi pasar modal ini terbagi menjadi dua. Istilah yang paling populer adalah pasar primer dan pasar sekunder. Ketika kita bicara pasar primer, artinya para emiten-emiten ini, perusahaan-perusahaan ini, maka mereka langsung menerbitkan instrumen mereka, efek-efek mereka, dan para investor-investor awal inilah yang mereka bertransaksi di awal. Maka ada istilah namanya nanti IPO, Initial Public Offering, yang memang menjadi investor-investor awal untuk membeli dari emiten yang menerbitkan ini. Setelah itu masuk pada pasar sekunder. Artinya apa? Di mana ketika sudah diperdagangkan di pasar tersebut, pasar modal tersebut, maka nanti bisa diakses untuk dijual belikan kepada investor yang kedua yang masuk kepada pasar sekunder. Artinya pasar sekunder ini apa? Ya secondary market. Artinya setelah dilaksanakan di primary market. Untuk mempercepat waktu, maka kita lihat di sini perbedaan-perbedaan secara gamblang agar kita tahu posisi sebenarnya apa sih pasar primer atau pasar sekunder itu. Ketika kita melihat dari segi pembeli, maka pasar primer adalah posisinya adalah investor. Terus ini pasar sekunder investor beli. Sedangkan pada sisi penjual disebutnya emiten di pasar primer. Terus yang kedua kalau di pasar sekunder adalah investor jual. Batas waktu transaksinya dia dibatasi. Biasanya IPO itu dibatasi sangat terbatas. Di posisi berapa kurun waktu, maka nanti tertutup. Tapi kalau di posisi sekunder, maka artinya kita bisa masuk di transaksi ini. Di sini lihat di posisi waktu yang sudah ditentukan. Misalkan waktunya breaknya kapan, seperti itu. Kalau tempat transaksi, kalau di pasar primer dia di luar bursa, tapi nanti wajib untuk di data. Jadi di luar bursa dia ada baik nanti OTC atau sebagainya bisa dilaksanakan di luar bursa. Kalau untuk pasar sekunder tentunya ada di dalam bursa. Terus wakil perusahaan efeknya adalah penjamin emisi efek. Sedangkan di pasar sekunder ada perantara pedagang efek. Untuk media transaksi adalah di sini ada penjatahan, ada biasa namanya book building. Jadi berapa jatah yang sudah di bookingnya, penjatahannya. Tidak semua harus dikuasai oleh atau untuk dibeli oleh satu orang, dua orang, tapi sudah ada jatah untuk porsi-porsinya. Tapi kalau untuk pasar sekunder itu continuous auction, artinya terus-menerus ada bid, ada ask, ada bid, ada ask yang dia lelang secara berketerusan seperti itu. Dan yang terakhir di harga, ketika kita bicara di pasar primer adalah IPO price, yaitu memang initial public offering price, di awal pertama kali meluncurkan harga tersebut. Sedangkan ketika pasar sekunder artinya apa? Di mana listing price,
harga tercatat perdana. Misalnya hari ini closing, nanti setelah closing mulai lagi. Nah, itulah yang menjadi listing price dalam pasar sekunder. Selanjutnya adalah fungsi dan peran pasar modal. Nah, fungsi dan perannya seperti apa sih? Kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu sekalian, di capital market di sini dia ada di posisi surplus unit dan di posisi defisit unit. Artinya dia menjembati, dan di sana ada produk-produk yang normal biasa ditransaksikan, ada bentuknya equity, ada bentuknya bond, ada bentuknya derivatif. Equity permodalan yang sifatnya untuk membantu dari segi modal. Bond sifatnya kepada hutang. Sedang derivatif adalah turunan-turunannya. Maka normal produknya ini ada 3, equity, bond, sama derivatif. Nah, terus selanjutnya ada aktivitasnya di sana, yaitu apa? Aktivitas dari pasar modal itu sendiri. Di sana ada media untuk berinvestasi, yaitu di mana pihak-pihak yang memiliki surplus unit, mereka kesusahan untuk menyalurkan kepada defisit unit, maka mereka melakukan namanya investasi. Ini mereka berinvestasi di sini. Yang kedua dengan cara wealth management. Artinya apa? Bagaimana cara pengaturan keuangan atau harta dikelola dengan cara di posisi dimasukkan dalam capital market. Dan yang terakhir adalah financial advisory. Nah, kalau kita lihat infrastruktur, ada bursa, clearing house, investment bank, dan sebagainya. Di sini infrastrukturnya nanti kita akan lihat siapa saja sebenarnya yang mengatur di sini, atau peran-peran siapa saja yang meregulasi atau berlaku di sini. Nanti ada infrastruktur untuk kita lihat satu persatu. Dan yang terakhir ada governance, tentunya wajib ada pemerintah untuk hadir, yang kaitannya terkait dengan securities law, guidelines, trading regulations. Di sini ada OJK, di sini ada bursa efek itu sendiri dan sebagainya, dan ini nanti diatur. Jadi fungsi dia bisa sebagai investment, wealth management, sama financial advisory. Kita lihat dari para pakar untuk melihat itu. Kalau kita melihat dari Matt Wally, sejauh ini ada 5, yaitu fungsi pasar modal. Pertama adalah memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis, yaitu memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Artinya secara gamblang ada namanya keuntungan dan ada risiko. Makanya nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz kita, juga bisa diterangkan nanti oleh Pak Cupian terkait tentang kaidah-kaidah yang muncul dalam transaksi pasar modal. Maka ada untung, ada risiko di situ. Maka kalau ada istilah kita high risk, high return juga dan sebagainya, itu nanti diterangkan secara detail. Memfasilitasi para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna memenuhi likuiditas. Ya, jadi salah satu fungsi dari pasar modal apa? Di sana adalah pemenuhan likuiditas. Jadi diperlukan liquid, diperlukan instrumen-instrumen yang sifatnya dia liquid, bisa cash, cair sekali seperti itu. Yang ketiga, fasilitasi perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Tentunya karena perusahaan adalah pihak yang jelas memerlukan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, yaitu berupa modal. Yang modal ini bisa di-guide atau bisa diambil, bisa didapatkan dengan bertransaksi mengeluarkan instrumen-instrumen di pasar modal. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dan dari fluktuasi jangka pendek pada harga efek. Maka kita bicara di pasar modal yang dia sifatnya adalah long term, yang menjadikan memisahkan operasi-operasi yang sifatnya jangka pendek ini terlalu fluktuatif, maka dia bisa memitigasi risiko di situ. Yang terakhir apa? Menyediakan sarana investasi pada sektor ekonomi tertentu oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada kegiatan harga efek tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bicara sejarah. Sejarah saya tidak akan terlalu detail, nanti Bapak Ibu bisa baca secara detail di modulnya. Tapi intinya sejarah pasar modal dunia itu sebenarnya jauh sekali. Di tahun 1602, sebelumnya itu ada 1400-an itu ada di Belgia. Tapi memang tidak ada catatan secara lengkap apa, bagaimana transaksi dan sebagainya. Tapi hanya semacam ada satu bukti bahwasanya pernah ada sebuah transaksi, tapi tidak tercatat secara detail dan jelas itu bagaimana. Maka sebenarnya kalau kita melihat secara global itu sejarahnya dimulai pada VOC. Ada Verenigde Ottenschild, saya kurang begitu bagus untuk mengucapkan ini bahasa-bahasa yang unik ya, bahasa-bahasa yang bukan bahasa kita. Ini tahun 1602. Itu sudah terjadi pencatatan secara manual. Ada catatannya, ada jual beli dan sebagainya, tapi memang belum computerized dan ini memang sangat-sangat tradisional sekali. Selanjutnya masuk 1792 ada namanya
Exchange Office di Amerika. Jadi di Amerika sudah mulai flourishing, sudah mulai ada kegiatan-kegiatannya. Yang biasanya kita tahu ada nanti selanjutnya di tahun 1863, yaitu kita tahu namanya New York Stock Exchange, NYSE, pada tahun 1863. Jadi pasar modal dunia itu sudah jauh-jauh sekali, dia establish, sudah ada. Makanya kita ingin memasuki satu pasar baru di pasar modal syariah, maka tentunya kita harus membuat ekosistem dan sebagainya lebih kuat lagi. Makanya yang ada di dunia ini sudah sangat tua sekali dan kita ingin menapaki jalan-jalan tersebut. Sekarang kita lihat di Indonesia. Nah, ini di Indonesia juga sangat detail sekali kita gambarkan dalam modulnya, tapi kita akan add clean saja. Kita mulai pada 1912. Itu sama juga di Indonesia, ada satu perusahaan namanya, ya intinya perusahaan yang dulu dibuat oleh VOC. Yang intinya terjadi transaksi di situ untuk melakukan transaksi jual beli saham dan sebagainya yang beroperasi di Indonesia, terus akhirnya nanti tutup karena ada Perang Dunia I. Terus 1925 ini juga sebenarnya mirip-mirip sama yang ada di Batavia atau Jakarta saat ini, melakukan transaksi kegiatan sebagai normalnya sampai di Surabaya juga dibuka, di Semarang juga dibuka, tapi pada tahun 1929 itu terjadi penutupan. Dan ada penutupan juga di Jakarta 1940. Nah, nanti mulai establish benar-benar muncul seperti pasar modal yang hari ini, itu kapan? Nah, ini dia, yaitu 1977, 1987. Ini sudah mulai establish jelas beberapa kegiatan dalam bentuknya pasar modal di Indonesia. 8788 ini nanti juga sudah mulai dibuka kebijakan-kebijakan dari paket-paket dan jelas untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan pasar modal di Indonesia. Nah, pada tahun 1999 atau 92, tadi 52 juga sebenarnya juga mirip-mirip sama. Terus 92, nah ini sudah ada tercatat 37 perusahaan go public. Artinya sudah nampak, sudah ada jelas sekali. Ada Bursa Efek Surabaya, Bursa Efek Jakarta, ada di sana ada lembaga namanya Bapepam, dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti muncul ada di sana 95 itu satu sistem namanya JATS, Jakarta Automatic Trading System. Ini mulai pendanaan secara jelas dan perusahaan PT Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta nanti terjadi merge kapan? Yaitu di posisi 2007-2008 dan ini berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Jadi sekarang ini establish secara utuh yaitu 2007-2008 yang ini menjadi gabungan dari bursa yang ada di Surabaya dan juga bursa yang di Jakarta. Secara singkat saja. Sekarang kita bicara OJK. Nah, OJK sebagai di mana nih posisi OJK? Nah, kita mengetahui latar belakang OJK didirikan, yaitu apa? OJK terbentuk sebagai respon atas kompleksitas jasa keuangan. Jadi dulunya di seluruh pengawasan itu ada di Bank Indonesia dan ada kompleksitas yang terjadi, maka akhirnya dibentuklah namanya OJK yang fokus untuk merespon kegiatan-kegiatan yang ada di jasa keuangan ini. Maka perkembangan sistem keuangan yang sangat cepat sekali, ada komplonasi bisnis, terus ada di sana ada produk hybrid produk yang produk berbagai macam. Maka di sini perlu untuk namanya pengawasan secara baik. Maka di sana ada permasalahan sektor keuangan, contoh seperti moral hazard, terjadi banyak penyelewengan secara moral dan sebagainya, dan di sana juga perlu ada namanya pelindungan konsumen. Maka sering kalau kita dengar dulu investasi bodong atau penipuan dalam bentuk yang lain, terus yang lain koordinasi lintas sektoral, ini yang menjadi peran penting dari OJK. Nah, tugas OJK itu sebenarnya dari mana sih? Itu adalah penggabungan antara Bank Indonesia dan juga Bapepam LK, Kementerian Keuangan. Maka dua fungsi dari Bank Indonesia dengan Bapepam LK ini disatukan, merge menjadi satu, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Yang sifatnya apa? Yaitu punya kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri yang meliputi perbankan, pasar modal, institusi keuangan non-bank, atau IKNB, serta melindungi kepentingan. Jadi yang pentingnya tuh mengatur. Maaf Pak Tuba, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, siap Bu. Nah, seperti yang dan melindungi. Nah, struktur pasar modal kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada BII, Bursa Efek, KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KSEI. Terus di sana ada perusahaan efek, di bawahnya BI, ada penjaminan emisi, yang sifatnya di sini adalah SRO. Nanti kita akan bahas SRO, di OJK yang mengawasi keseluruhan. SRO ini Self-Regulatory Organizations, terus pelaku lembaga dan profesi penunjang. Di sini banyak sekali, satu persatu nanti kita akan coba lihat kalau ada kesempatan yang waktunya kita bisa lihat. Oke, sekarang kita lihat SRO-nya.
Nah, SRO siapa sih SRO ini? Yaitu ya kalau kita bicara SRO adalah lembaga yang memang ketika mereka berdiri itu bisa mengatur, punya peraturan sendiri dan mereka agree untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Di antaranya ada Bursa Efek, ada Custodian Central Efek Indonesia atau KSCI, terus ada clearing. Jadi 3 ini adalah SRO yang mereka punya regulasi dan disepakati yang akhirnya nanti bisa berlaku di pasar modal sendiri. Maka contoh dari Bursa Efek Indonesia, dia memberikan layanan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan fasilitas lainnya. Dan sebagainya yang intinya di Bursa Efek ini yang berlaku dia sebagai tempat untuk bertransaksi. Terus Custodian Central Efek, dia menyediakan jasaan kustodian. Dia sifatnya menjadi kustodian dia. Dan menyelesaikan transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien, dan sebagainya. Yang terakhir adalah di KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, yaitu apa? Meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam menyelesaikan transaksi di Bursa Efek Indonesia seperti netting dan penjamin dan sebagainya. Itu di KPI. Terus ada lembaga-lembaga yang lain yang terkait yang muncul establish. Ini ada PII, Pendanaan Efek Indonesia, yang didirikan oleh SRO dalam rangka apa sih? Memberikan layanan transaksi margin kepada investornya dengan tujuan meningkatkan jumlah investor aktif. Jadi biar ada investor ini tidak pasif, biar aktif, maka ada di situ yaitu memberikan layanan namanya transaksi margin kepada para investornya. Ada di sananya adalah IBA. Apa itu? Indonesian Bond Pricing Agency, yang sifatnya dia apa? Sebagai pemeringkat, menilai harga efeknya. Itu seperti itu. Jadi dia fungsinya menjadi penilai harga efek ini bagaimana dan sebagainya. Dan sebagainya ini dilakukan oleh IBA. Yang terakhir ada namanya ISIPF, SIP ini, Indonesian Security Investor Protection Fund. Karena kita bicara perlindungan investasi, maka investor juga dilindungi dengan namanya Indonesia SIPV ini. Yang terakhir adalah pelaku industri pasar modal. Nah, siapa saja sih? Wah, ini Bapak Ibu sekalian sangat dekat sekali tentunya. Di sana ada penjamin emisi efek atau disebut dengan underwriters. Yang pihaknya ini adalah ya pihak yang membuat kontrak dengan emiten, melakukan penawaran umum, go public. Inilah para underwriter ini. Terus di sana ada broker, dealing atau perantara pedagang efek yang mereka tadi kita masuk di posisi ketika secondary market, ya mereka ini yang bertindak ini, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Jadi bisa pihak lain juga. Terus ada manajer investasi, ini sangat familiar di telinga kita. Terus ada perusahaan efek, ada PE di sana. Ada di sana ada WPPE, ada WPEE, ada WPPE, ada WMI. Ini adalah wakil-wakilnya ya, wakil-wakil yang tentunya harus izin dari OJK. Semua terdaftar di OJK dan mendapatkan izinnya. Saya kira yang terakhir adalah lembaga penunjang pasar modal, di mana ada bank kustodian. Bank kustodian adalah jasa penitipan efeknya sebelum ini tertransaksikan dengan baik, dengan deal kan, maka ada bank kustodian untuk menjamin untuk menitipkan di situ. Terus ada biro administrasi efek di sana untuk pencatatan bagian hak terkait tentang efek. Terus wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan sukuk. Dan yang terakhir pemeringkat efek, yaitu melakukan peringkatan efek bersifat utang, sukuk, dan EBA. Dan semua ini Bapak Ibu sekalian wajib mendapatkan persetujuan dari OJK. Artinya apa? Ketika orang bertransaksi di pasar modal, maka semuanya harus tanda kutip yaitu wajib untuk mendapatkan izin dari OJK. Ini yang menjadi penting sekali. Maka OJK punya peran penting untuk melakukan pengawasan, perlindungan, dan melaksanakan kegiatan melihat pengawasan itu secara baik. Nah, ini untuk profesi yang lain ada akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Ini saya kira nanti bisa dilihat secara detail di modul. Di sini ada intinya pada akhirnya adalah semua sudah terdaftar di OJK, terus ada etikanya, ada pendapat dan penilaian dan sebagainya yang intinya melaporkan kepada OJK. Jadi akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris ini adalah profesi penunjang di pasar modal umum. Saya kira seperti itu, Bu Diah. Mohon maaf kalau ada waktu yang berlebih. Nanti insya Allah kita akan lebih banyak buka di tanya jawab. Fadhal, silahkan.